Semua orang pasti pengen bebas, ingin memiliki kebebasan sebebas-bebasnya. Dan semua orang juga ingin mendapatkan perlakuan setara. Dan yang paling penting, semua orang ingin diperlakukan adil. Pada video seri ketiga kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk memahami apa itu konsep kebebasan, kesetaraan, dan keadilan dalam perspektif teori politik. Saya Aditya Batara Gunawan dari Prodi Ilmu Politik Universitas Bakri. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita mulai dengan apa sih itu kebebasan, gitu ya. Kebebasan itu kalau istilah kerennya sekarang jadi overrated konsep ya. Jadi semua orang tuh pengen bebas, gitu ya. Nah, kadang-kadang seringkali kita sebagai seorang individu merasa kebebasan kita tuh terancam. Dalam politik, gitu ya, karena kita berkaca pada konteks sosial, kebebasan itu dipahami sebagai sebuah bagian dari hubungan sosial. Gitu ya. Ilmu politik memahami kebebasan itu berbicara tentang scope ya. Seberapa bebas sih seseorang itu untuk menentukan pilihan, atau kemudian seorang itu mempunyai hak, gitu ya, dalam kaitannya dengan orang lain. Nah, disinilah bagaimana politik memandang konsep kebebasan secara prinsipil, gitu ya. Nah, kebebasan sendiri ada dua bentuk ya, teman-teman ya. Pertama adalah freedom of, mungkin sering dengar gitu ya. Artinya freedom of berbicara tentang sejauh mana sih kita bisa melakukan apa yang kita inginkan atau apa yang menjadi pilihan kita. Gitu ya. Nah, ini freedom of. Gitu ya. Kemudian ada satu konsep lagi yang kemudian sebenarnya berkaitan dengan freedom of, tapi ini berbicara tentang freedom from. Nah, freedom from ini bicara tentang ketiadaan batasan atau kemudian penghalang bagi kita untuk mengeksersis kemauan kita atau apa yang kita inginkan, atau ya artinya freedom from berbicara tentang sejauh apa kehendak kita itu bisa direalisasikan, dan apakah ada atau tidaknya penghalang untuk merealisasikan hal tersebut. Namun terkait kebebasan itu, ini yang juga menjadi perdebatan di masyarakat gitu ya. Termasuk juga dalam studi ilmu politik, kita mau tidak mau harus sadar bahwa yang namanya kebebasan dalam kehidupan sosial, dan ini sudah ditangkap oleh para filsuf politik, itu ada batasnya. Sangat sulit dibayangkan ketika misalnya semua orang itu bisa mengeksersis kebebasannya. Maka sudah pasti akan terjadi chaos seperti di gambar ini. Dan sebelumnya kita udah diskusi tentang negara ya, bagaimana negara itu menjadi satu bentuk lembaga yang sebenarnya berbicara tentang kontrak sosial antara orang-orang yang hidup bersama di satu tempat. Nah, kita bikin kontrak bagaimana kebebasan kita itu bisa dieksersis dan sejauh mana. Dalam politik ini penting gitu ya, bahwa ada pembatasan terhadap kebebasan. Gitu ya. Hal ini pertama kali misalnya perdebatan tentang batasan kebebasan itu seperti apa, gitu ya. Itu yang kemudian sampai saat ini gitu ya, kalau kita lihat teman-teman di dalam dunia politik gitu ya, selalu berbicara batasan mana sih orang itu kemudian bisa kita masyarakat kemudian bisa diberikan kebebasan sejauh mana gitu ya. Nah, Mills merekomendasikan gitu ya, ini salah satu filsuf politik yang fokus pada kebebasan, dia bilang untuk menerapkan satu batasan gitu ya, bagi kebebasan individual adalah alasannya harus selalu bertumpu pada alasan untuk mencegah orang lain itu menyakiti orang lain. Jadi
ketika satu kondisi sosial gitu ya, dan kita kemudian berpikir bagaimana sih orang bisa bertindak bebas di situ ya, maka kita harus memikirkan batasannya itu dari perspektif bahwa ketika orang mengeksersis kebebasannya, dia tidak akan melukain atau merugikan orang lain. Contohnya misalnya dalam konteks demonstrasi gitu ya. Oke, semua orang punya hak politik, bisa berbicara gitu ya, menyuarakan pendapat. Namun ada batasannya. Ketika misalnya sudah melakukan tindakan pengrusakan, ya, fasilitas-fasilitas umum gitu ya, itu kan merugikan orang banyak. Atau misalnya dia menutup jalan, akses jalan, itu kan merugikan orang lain. Bukan berarti dia tidak memiliki kebebasan, orang yang berdemonstrasi. Dia memiliki kebebasan, namun ada batasan bagi kebebasannya dia ketika misalnya itu sudah merugikan orang lain. Atau kemudian mengancam, bahkan dalam konteks ini ya, mengancam kebebasan orang lain gitu ya. Ya kalau misalnya melakukan tindakan pembakaran, pengrusakan, itu tidak hanya fasilitas ya teman-teman yang dirusak, tapi kan itu menciptakan suasana yang tidak aman, kurang nyaman, bahkan mungkin dalam level tertentu bisa menimbulkan suasana seperti sedang diteror bagi orang lain. Nah, ini menunjukkan bahwa harm gitu ya, ketika orang mengexercise kebebasannya dan dia berpotensi untuk merugikan orang lain, menyakiti orang lain, itu tidak hanya secara fisik gitu ya, tidak hanya pengrusakan. Kalau di gambar ini kan pengrusakan kendaraan atau fasilitas umum, tapi juga psikologis. Gitu ya. Ketika orang mengexercise kebebasannya dan itu menimbulkan rasa tidak aman bagi orang lain, ya maka harus dibatasi. Termasuk juga secara spiritual. Ya, kalau orang merasa misalnya tindakan atau kebebasan orang untuk menyuarakan suaranya, kemudian itu membahayakan gitu ya, aspek spiritualitas seseorang atau sekelompok orang, maka kebebasan itu harus ada batasnya. Jadi nanti dalam menganalisa satu kebijakan gitu ya, kita akan menemukan diskusi-diskusi tentang ini. Sejauh mana sih misalnya masyarakat bisa diberikan kebebasan, atau misalnya sejauh mana misalnya pejabat negara itu ya punya kebebasan atas tindakan yang dia miliki. Itu ya, misalnya dia bebas dari dakwaan hukum. Nah ini jadi pertanyaan, sejauh mana kalau misalnya perbuatan dia itu membahayakan orang lain, apakah kemudian dia masih bisa diberikan kebebasan untuk tidak dipidanakan atas apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat. Dari kebebasan, kemudian kita bicara tentang konsep equality, kesetaraan, gitu ya. Kalau saya bisa bilang equal ya, persamaan, kesetaraan bahasanya ya. Nah, equality ini juga menjadi satu konsep yang nanti akan kita temui dalam teori-teori politik atau baik itu di studi hubungan internasional, studi kebijakan publik, atau studi ilmu politik sendiri. Equality itu juga sama seperti kebebasan, menjadi perdebatan yang yang sering kali muncul kalau kita melihat proses-proses politik gitu ya, di parlemen atau misalnya dalam konteks negosiasi bilateral antar negara atau multilateral gitu ya. Equality selalu menjadi isu yang menjadi perhatian banyak orang. Nah, apa itu equality? Kalau kalian sering mendengar juga istilah egalitarianism, ya itu more or less mendekati konsep equality. Jadi equality itu menekankan sama seperti kebebasan, konteksnya adalah sosial gitu ya. Bagaimana satu kondisi sosial atau politik gitu ya
sejauh mana sih kondisi sosial politik atau misalnya legal gitu ya menjamin orang untuk mendapatkan hal-hal tertentu secara setara. Ya. Nah ini ingat ada kondisi sosial, politik dan legal. Gitu ya. Kalau dalam politik seperti apa sih perwujudan dari equality gitu ya dalam kehidupan politik? Oke, di sini kita bicara tentang pertama ya. Bentuk pertama dalam teori politik itu ada namanya equality in formal forms gitu ya, dalam bentuk formal gitu. Nah, dalam bentuk formal gitu ya, secara empirik atau di dunia nyata kita bisa melihat equality ini mengatur tentang aspek kondisi legal ya. Jadi kalau legal kita bicara hukum, kita bicara peraturan perundang-undangan. Jadi formal equality itu penekanannya pada aturan prosedural. Aturan prosedural ini itu memberikan kebebasan ke setiap orang gitu atau setiap warga negara untuk melakukan hal tertentu. Jadi semuanya punya kebebasan untuk melakukan hal tertentu. Namun tentunya ada batasan juga untuk melakukan hal tertentu itu. Nah, di sini semua rakyat tuh punya kebebasan yang sama. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Gitu. Kalaupun ada restriction atau pembatasan, pembatasannya pun sama. Gitu. Dan biasanya aspek-aspek prosedural ini itu diatur dalam kontrak sosial. Kalau kita bicara kontrak sosial, ingat kita bicara tentang negara, institusi negara. Negara itu kan hadir karena ada kontrak sosial antar warga negara untuk membentuk satu negara, gitu ya, kesepakatan bersama. Nah, dokumen kontrak sosial itu ya di semua negara bentuknya adalah konstitusi atau yang kita sebut kalau di Indonesia sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, yang terakhir sudah di amandemen keempat. Nah, inilah yang menjadi procedural rule atau menjadi acuan atau juga disebut sebagai formal equality. Contohnya apa? Contohnya misalnya di dalam UUD 45 gitu ya, di situ dicantumkan aturan bahwa semua orang memiliki persamaan di mata hukum gitu ya. Jadi tidak peduli Anda kaya, Anda miskin, Anda orang dari daerah mana, semua orang itu sama di mata hukum. Gitu ya. Mau dia pejabat negara, presiden atau enggak, dia sama di mata hukum. Sama dalam artian mereka mendapatkan perlakuan yang sama when it comes to the law. Gitu ya. Kalau dia dituduh melakukan kejahatan, maka ya ada asumsi presumption of innocence gitu ya, praduga tak bersalah, sama semuanya, nggak peduli siapapun dia. Kemudian mereka berhak sebelum dihukum gitu ya, kalau dihukum sebelum dipidana ya harus melewati pengadilan gitu ya, atas misalnya pengadilan itu adalah satu proses pembuktian apakah yang bersangkutan memang melakukan tindak pidana atau tidak. Nah ini bentuk formal equality gitu ya, teman-teman. Berikutnya ada juga kalau di politik gitu ya, ada kritik terhadap model formal equality ini. Kenapa? Bagi beberapa filsuf gitu ya, formal equality itu tidak kemudian punya kualitas yang sama kalau misalnya narik ke konsep equality gitu ya.
orang mungkin punya persamaan di mata hukum. Ya. Tapi mungkin misalnya kalau menurut orang-orang yang menentang yang mengkritik formal equality, ya tidak menentang, ya mengkritik, tidak semua orang misalnya mengerti tentang hukum, tentang peraturan perundang-undangan. Tidak semua orang tuh punya latar belakang pendidikan yang sama. Mungkin punya persamaan di mata hukum, tapi kalau Anda tidak tahu hak Anda apa berhadapan dengan hukum, kan berbahaya. Nah, ini yang menjadi kritik dari para pemikir politik tentang konsep formal equality. Sehingga mereka mengajak kita untuk melihat lebih dalam tentang equality ini. Apakah cukup dengan formal equality? Padahal kan tidak semua orang itu punya kesempatan yang sama, gitu ya, untuk kemudian contohnya itu kesempatan yang sama untuk menjadi warga negara, kalau dalam kasus persamaan hukum, yang sadar hukum, gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi concern mereka. Orang boleh sama di mata hukum, tapi pertanyaannya apakah orang-orang ini paham tentang hak dan kewajibannya, punya pengetahuan itu. Kalau kita sederhanakan, apakah kemudian bisa membayar pengacara atau kemudian tahu gitu ya hak-haknya gitu ya. Nah, ini yang seringkali kalau kita lihat teman-temannya, misalnya ada rakyat biasa yang mungkin pendidikannya tidak terlalu tinggi gitu ya. Kadang-kadang kan padahal punya hak di mata hukum gitu ya, untuk sama-sama diperlakukan melalui pengadilan yang sah gitu ya, kemudian mungkin proses hukum yang transparan gitu ya. Tapi ya karena tidak punya pengetahuan itu, seringkali proses hukumnya misalnya berjalan cacat. Nah, ini yang disebutkan opportunities, bahwa tidak semua orang tuh punya pemahaman yang sama, tidak punya misalnya pengetahuan yang sama, dan ini menjadi problem gitu ya, di negara manapun jadi problem gitu ya. Ya, oke, let's say misalnya sekarang negara menyediakan misalnya lembaga bantuan hukum, pengacara gratis gitu. Itu satu usaha yang bagus untuk mengatasi problem tentang difference, perbedaan dalam opportunities ini. Tapi dalam politik gitu ya, kita harus selalu sadar bahwa isu equality ini sering diperbincangkan seperti ini. Apakah formal atau kemudian kita mau narik ke hulunya gitu. Apakah orang-orang sebelum masuk ke dalam persamaan yang formal ini itu punya pengetahuan yang sama, punya kapasitas yang sama. Nah, ini perdebatan yang terus berjalan gitu ya dalam proses politik apapun gitu ya. Inilah yang kemudian mendorong adanya perbedaan antara equality dan equity gitu ya. Kalau equality, teman-teman bisa lihat dari gambar ini gitu ya, perbedaannya apa. Equality ya semua orang mendapatkan perlakuan yang sama gitu ya, untuk misalnya satu kondisi sosial tertentu. Tapi kalau kita lihat di equality seperti ini, akhirnya kan tidak semuanya mendapatkan hasil yang sama. Nah, berbeda dengan equity ini yang didorong oleh para kritikus terhadap formal equality, bahwa kita harus memastikan bahwa sebelum orang sampai pada formal equality, orang-orang ini punya kesempatan yang sama. Kesempatan dalam artian punya kapasitas yang sama. Sehingga kalau kita lihat di equity kan ini udah bisa nonton caranya pertandingan olahraganya semua. Kalau equality ya that's equality. Orang yang lebih tinggi gitu ya dikasih
box yang sama tinggi dengan orang yang lain, ya dia bisa melihat lebih baik ketimbang orang yang mungkin tidak terlalu tinggi dikasih box yang sama, ya tetap aja dia nggak bisa melihat apa-apa. Itu formal equality. Dan ini konsep yang harus selalu diingat ya. Bagaimana kritik terhadap konsep equality. Nah, kritik atau misalnya kritik terhadap formal equality gitu ya. Dalam politik itu kemudian mendorong adanya ide untuk equal outcomes gitu ya. Kalau kita lihat equity tadi kan semuanya bisa nonton gitu ya. Equalize outcome, dan ini dalam konteks kalau kita berbicara negara, kita berbicara ideologi, kita berbicara sistem politik, inilah yang sebenarnya menjadi titik perdebatan antara kelompok sosialis, komunis, anarkis gitu ya, dengan konservatif dan liberal. Sosialis, komunis, anarkis lebih prefer misalnya pada pendekatan yang sifatnya ya equal outcomes, semua orang harus punya hasil yang sama, gitu ya, terlepas dari backgroundnya dia, karena itu cara yang itulah aspek setara yang kita mau. Tapi konservatif liberal nggak mau, mereka pengen negara yang menyediakan instrumen untuk setara itu. Persoalan misalnya orangnya memang punya kapasitas dan pengetahuan yang berbeda, yaitu that's the nature of the law, the law of the nature gitu ya. Manusia diciptakan berbeda-beda. Nah, ada satu masalah sebenarnya yang juga dikritik akhirnya untuk orang-orang yang percaya pada equal outcomes ini ya, adalah berbahayanya itu akan menghilangkan insentif bagi orang untuk berusaha menjadi lebih baik. Ini di dalam banget ya sebenarnya. Mungkin nggak terlalu politik bahasanya, tapi ini fakta sosialnya. Ketika Anda misalnya hidup di satu sistem politik yang ya udahlah semuanya sama gitu, nah, Anda kan kehilangan motivasi teman-teman untuk kemudian oke, buat apa saya bekerja keras belajar kalau kemudian akhirnya ujung-ujungnya hasilnya sama gitu ya. Negara tidak memperbolehkan Anda misalnya, hanya memperbolehkan Anda misalnya mendapatkan pendapatan sekian gitu. Anda sudah bekerja keras. Nah, ini yang menjadi kritik terhadap equal outcomes gitu ya. Dan ini sebenarnya agak berbahaya, bukan agak ya, sangat berbahaya sebenarnya gitu ya. Jadi equality of outcomes itu dianggap sebagai represi karena menghalangi sifat manusia gitu ya, dan yang manusia yang kemudian punya kemampuan atau kapasitas untuk berkembang berbeda-beda. Jadi kalau kita berbicara equality gitu ya, mungkin yang harus diingat untuk teman-teman adalah equality itu kayak bandul ya, bergerak ke kanan dan ke kiri gitu ya. Jadi ada yang namanya equal opportunity, kemudian di satu titik, kemudian di titik lain ada equal of outcome. Nah, pertanyaannya dalam proses politik, ketika proses politik ini bertujuan menghasilkan satu kebijakan untuk masyarakat, pertanyaannya bandulnya akan bergerak kemana? Apakah akan bergerak ke equality of opportunity atau equality of outcome? Gitu ya. Nah, ngomongin freedom, kebebasan ya, kemudian ngomongin kesetaraan, itu nggak lengkap kalau nggak ngomongin justice atau rasa adil gitu ya, karena ini tiga konsep ini saling terkait. Apa itu justice? Ya, bukan Justice League ya, seperti di gambar ini ya. Justice itu kalau dalam politik dipahami sebagai satu konsep yang sifatnya normatif. Ingat, saya bilang ada konsep deskriptif normatif. Nah, konsep justice ini itu normatif kenapa? Karena konotasinya itu ada aspek yang diharapkan, what ought to be gitu ya. Justice itu bicara ya justice, satu hal yang bagus.
Kemudian ketika ada konsep unjustice, ya unjust, satu hal yang buruk. Jadi justice itu membawa makna atau konotasi normatif, moralitas gitu ya. Justice, adil, keadilan itu pasti selalu kita berpikir hal yang bagus. Nah, yang sering kali tidak dipahami orang gitu ya adalah justice dalam kata keadilan itu sendiri itu ada yang namanya rewards and punishment. Jadi keadilan itu berbicara tentang apa yang didapatkan orang ketika dia melakukan satu hal yang dianggap baik, dan apa yang didapatkan orang ketika dia melakukan hal yang dianggap buruk gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami gitu ya. Seringkali kita melewatkan bahwa adil itu hanya bicara tentang apa yang ya mungkin kalau dalam konteks hukum ya adil itu ya mendapatkan keadilan hukum, tapi kalau dalam politik bicara apakah porsinya sesuai rewards and punishment itu ya. Apakah ketika Anda melakukan hal yang baik Anda mendapatkan hal yang sesuai, atau ketika Anda melakukan tindakan yang tidak baik Anda juga mendapatkan sanksi yang sesuai. Ini konsep keadilan dalam perspektif politik. Pada slide sebelumnya gitu ya, kita berbicara justice sebagai aspek yang sifatnya distributif gitu ya. Tapi kemudian muncul pertanyaan, apakah kemudian konsep keadilan yang distributif ini itu bisa berlaku untuk setiap hal? Gitu ya. Contoh kayak gini gitu. Bayangkan kalau keadilan apa gitu, memberikan jodoh. Kalau kita berpikir sekilas, ya ini nggak masuk akal, gimana caranya. Jodoh kan satu hal yang kemudian tidak bisa dipaksakan, misalnya gitu ya. Dan faktanya seperti itu. Nah, hal seperti ini yang kemudian mengingatkan kita gitu ya, dalam politik itu bahwa keadilan itu kadang-kadang tidak bisa kemudian distributif ya, tidak bisa kemudian menyentuh semua aspek kehidupan, karena ada hal-hal yang memang perlu mendapatkan elemen keadilan distributif, ada yang tidak perlu. Bayangkan kalau dalam proses politik orang menuntut hal seperti ini, waduh, ini gimana caranya ya keadilan gitu ya. Tentunya ya gambar ini hanya sebuah meme ya, sebuah satir gitu ya. Tapi kalau ada orang yang seperti ini di proses politik, nah di situ kita akan mencoba melihat lagi gitu. Oke, keadilan apa yang bisa kita berikan kepada orang yang menuntut seperti ini. Nah, saya lanjut ke ada dua bentuk juga ya, yang namanya keadilan gitu ya. Ada yang namanya prosedural dan substantif. Nah, kalau prosedural jelas keadilan prosedural, kita berbicara prosedur, mekanisme gitu ya. Nah, dalam politik ini penting. Undang-undang itu kan hukum, prosedur, mekanisme. Di sini kita akan berbicara procedural justice. Bagaimana sih undang-undang itu dibuat dan diimplementasikan? Kalau kita bicara tentang pembuatan undang-undang, misalnya ada satu undang-undang, apakah undang-undang itu sudah mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak dan masyarakat? Ini bicara procedural justice, keadilan. Apakah misalnya undang-undang yang kontroversial itu kita lihat lagi sudah mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada, mekanisme pembentukan peraturan undang-undang yang ada, gitu ya. Bukan mekanisme peraturan pembentukan undang-undang yang diperbaiki setelah undang-undang itu disahkan. Jadi ini hati-hati ya. Nah, ini pentingnya keadilan prosedural. Kalau kita bicara dalam konteks politik, kalau dalam konteks hukum ya berbeda lagi, bicara tentang penyelidikan gitu ya, tapi kita tidak akan membahas tentang itu. Kalau dalam politik, procedural justice bicara ya sejauh mana orang-orang dilibatkan gitu, dalam proses itu. Nah, kemudian ada substantive justice. Ini bicara tentang hasil hukumnya.
Apakah hasil hukum yang dibuat itu memenuhi rasa adil? Apakah kemudian peraturan perundang-undangan itu tidak merugikan orang lain? Di sini kita bicara keadilan substantif. Apakah undang-undang ini sebagai sebuah produk politik, gitu ya, itu bisa memenuhi harapan semua orang, sebagian besar masyarakat. Dari sini sebenarnya kita bisa belajar ya teman-teman, bahwa kalau satu proses pembuatannya itu tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan keadilan prosedural, bisa jadi keadilan substansialnya juga bermasalah, gitu ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita. Baiklah, saya kira itu materi terkait dengan kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. 3 hal yang saling berkaitan gitu ya. Yang harus diingat adalah semua manusia mungkin punya hak atau kebebasan gitu ya. Tapi dia harus juga bercermin pada konteks kondisi sosial yang menekankan pada pentingnya kesetaraan. Dan kalau kita bisa bicara kesetaraan, maka kita akan berbicara tentang bagaimana kondisi sosial ini menyediakan yang namanya keadilan. Dan 3 hal ini adalah aspek yang sangat penting ya. 3 konsep kebebasan, kesetaraan, dan keadilan itu aspek 3 konsep yang selalu menjadi bagian dari proses politik secara real dan dalam teori-teori atau kemudian konsep-konsep politik lainnya. Terima kasih. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat.